yang memiliki tanggung jawab imamah terhadap perubahan sosial masyarakat sesuai dengan jalur yang digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena keimamahan mewakili gerakan Islam yang memiliki kepentingan dalam misi risalah demi perbaikan realitas umat dari kehancuran menuju keadaan yang lebih baik. Jika Imam Husain keluar untuk mendapatkan kesyahidan, mengapa beliau keluar dari kota Mekah, meninggalkan kota Mekah? Padahal Bani Umayyah selalu mengintainya, bahkan mereka siap untuk membunuh Al-Husain sekalipun beliau bergantungan di sitar Ka'bah. Atau apakah semata-mata Al-Husain menghindari penodaan terhadap Ka'bah sehingga dia keluar dari Makkah? Atau apa kira-kira sebabnya? Kita akan mengutip riwayat lain yang menyebutkan beliau alaihissalam berbicara ketika akan meninggalkan kota Makkah, dan kita akan membandingkan dengan riwayat lainnya. Berkata Al-Husain tentang hadis Rasul, "Ya ayuhan nas, anna Rasulullah qala man ra'a minkum sultanan jairan mustahillan li hurumillah nakitan bi ahdi mukhalifan li sunnati Rasulillah ya'malu fi ibadih bil ithmi wal udwan falam yaghir alaih bi qawlin wala bi fa'lin kana haqqan 'ala Allah an yudkhilhu madkhalah." Bahwa siapa saja yang melihat penguasa lalim menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, berpaling dari janjinya, melawan sunnah Rasul, memperlakukan hamba Allah dengan permusuhan, tidak ada yang mau merubah penguasa itu baik dengan perkataan ataupun perbuatan, maka merupakan hak Allah untuk memasukkan kaum itu ke tempat yang Allah kehendaki. Jadi gambarannya, jika setiap manusia, dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan, setiap manusia sebenarnya memiliki tanggung jawab, apalagi seorang imam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak ada pilihan untuk bersikap netral terhadap realitas seperti itu. Realitas untuk menghadapi penguasa yang jairan, yang lalim, bahkan sebuah keharusan untuk merubah keadaan sosial di mana dia sebagai penanggung jawab. Dan ini hadis Rasul yang menjadi landasan syar'i untuk melawan penguasa yang lalim. Mungkin berbeda dengan fuqaha yang mereka mewajibkan taat kepada ulil amr. Sekalipun mereka penguasa yang zalim, dan cukup tanggung jawab kita mengingatkan dan menasehati saja. Kita akan lanjutkan kepada khutbah Al-Husain. Kita akan coba hubungkan antara yang digariskan Rasul dengan praktik ajaran itu sesuai dengan realitas kondisinya. Ala wa inna haula'i qaum qad lazimu ta'at asy-syaitan wa taraku ta'at ar-rahman wa adhalul fasad wa attalul hudud wasti'taru bil fai' wa halu haram Allah wa harramu halalah wa ana ahaqqu min khair. Mereka adalah kaum yang mewajibkan kita untuk taat kepada syaitan dan menyuruh kita meninggalkan kepada Ar-Rahman, menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan, dan menjadikan semua menjadi kacau balau dan mengaburkan batas-batasnya. Dan Al-Husain mengatakan, saya lebih berhak dan lebih bertanggung jawab daripada yang lain. Ana ataharrak min ajli an ughayyir hadha sultan wa ughayyir hadha al-waqi'il fasid alladhi istaslama li hadha sultan. Saya akan bergerak
merubah, membenahi keadaan yang telah menyerahkan diri di hadapan penguasa ini. Jadi kesimpulannya yang pertama, bahwa beliau justru melakukan sesuatu gerakan perubahan dan bukan sebuah gerakan untuk mendapatkan kesyahidan. Gerakan Al-Husain adalah gerakan perubahan, gerakan revolusi, bukan untuk menuju pada kesyahidatan. Sekalipun beliau siap jika di akhir gerakannya berakhir dengan kesyahidan dalam perjuangan perubahan yang lebih baik. Beliau telah mengungkapkan bahwa kondisi saat itu sangat bertentangan dengan Islam, dan beliau berbuat untuk mengembalikan kepada kondisi yang sesuai dengan Islam, karena Islam adalah amanat Allah yang dibebankan kepadanya sebagai imam. Kita membaca, kita banyak mendengar bagaimana kritikan beliau kepada kekuasaan saat itu. Mereka mengambil harta Allah yang berada di tangannya demi mengenyangkan nafsu mereka dan kepentingan mereka, merubah ibadah umat yang seharusnya taat kepada Allah menjadi budak atau hamba dari diri mereka sendiri. Hal ini dapat dilihat bagaimana Yazid memerintah memaksa baiat penduduk Madinah agar taat dan menjadi hamba Yazid. Kita akan bergerak kepada Al-Husain kembali. Al-Husain mengatakan, "Anni lam akhruj athiran wala batiran wala mufsidan wala zaliman wa annama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi uridu an amara bil ma'ruf wa anha anil munkar faman qabilani biqabulil haqq fallahu awla bil haqq wa man radda alayya asbir hatta yahkumullah wa huwa khairul hakimin." Sesungguhnya aku tidak keluar untuk memprovokasi atau berbuat kezaliman atau berbuat kerusakan, tapi semata-mata untuk menuntut perubahan kebaikan kepada umat kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Aku ingin menyeru kepada kalian yang ma'ruf, menentang yang mungkar. Siapa yang menjawab ajakanku berarti Allah berhak atas kebenaran, dan siapa yang menentang, aku harus bersabar sampai datang pengadilan Allah, dan Allah sebaik-baiknya hakim. Di sini kita dapati bahwa sesungguhnya beliau melakukan gerakan reformasi. Sekali lagi, gerakan reformasi di tubuh umat Islam. Al-Husain dilihat sebagai penanggung jawab umat karena kepemimpinannya mewakili kenabian, di mana kepemimpinannya meluruskan yang telah menyimpang dan membenahi jika didapatinya kerusakan. Dari hadis ini kita dapat melihat bahwa Al-Husain tidak keluar untuk berperang. Justru dia mengatakan, "Waman radda alayya asbir," dia bersabar. Persis seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum peristiwa hijrah, yaitu sebuah usaha damai, membuka hati manusia dengan hikmah, ucapan yang baik, dialog yang baik, seperti pada ayat "Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta fadlin ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Hanya dengan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut, dan jika hatimu keras maka mereka semua akan berpaling darimu. Wa man radda alayya asbir hatta yahkumullah wallahu khairul hakimin. Inilah gerakan yang dilakukan oleh Imam Husain, sampai ketika dalam sebuah riwayat beliau banyak menerima surat dukungan dari penduduk Kufah yang mencapai kurang lebih 18.000 surat. Begitu juga dengan penduduk Basra. Justru Imam Husain menjelaskan bahwa
kami lebih berhak dalam urusan ini. Hadal amr, ketimbang siapapun sebelum kami, di mana kami lalui semua itu dan kami bersabar. Maka Imam Husain tidak bergerak atas dasar tujuan untuk berperang atau kesyahidan, karena jika Imam Husain keluar untuk berperang, mengapa membawa anak-anak dan perempuan? Dan jika beliau ingin mencari kesyahidan, maka mengapa beliau paksakan kesyahidan itu kepada mereka, walaupun beliau siap untuk menerima kesyahidan dalam upaya usahanya tersebut. Dan gerakan Al-Husain adalah gerakan reformis, gerakan menuju kehidupan. Berbicara Al-Husain berarti berbicara tentang kehidupan. Berbicara Al-Husain berbicara tentang pengharapan. Berbicara Al-Husain berarti berbicara tentang usaha bagaimana hidup dan menghidupkan. Bahkan jalannya adalah kesyahidan. Hidup adalah tujuannya. Karena itu adalah misi risalah, misi nubuah, misi imam. Gerakan Al-Husain adalah gerakan revolusi tentang bagaimana adil dalam kehidupan, bisa menghargai orang lain, tidak berbuat zalim, menempatkan pada tempatnya segala sesuatu. Berbicara Al-Husain tentu sangat panjang, dan setiap langkah Al-Husain ada beribu-ribu hikmah. Setiap langkah Al-Husain ratusan ribu hikmah, dan setiap hikmah dapat kita jabarkan dengan berbagai macam cara dan pemikiran. Muskil kedua, saya akan bicara sedikit lagi. Tercipta budaya ratapan, bahkan dipilih penceramah yang bisa mengarahkan pada tangisan dan ratapan dengan cerita yang dipoles agar pendengarnya pilu. Bahkan kita sering mendengar perkataan inna nabi Muhammadin la yastaqim illa biqadri yasuf hudini. Bagaimana agama Muhammad tegak hanya jika dengan kematian Al-Husain. Tentu ini bertentangan dengan misi Al-Husain, yaitu membenahi umat dan melakukan perubahan. Bagaimana bisa justru meminta pedang menebasnya? Untuk itu dapat kita katakan bahwa Imam Husain bergerak untuk perubahan dan pembenahan, atau dalam istilah zaman sekarang kita katakan Imam Husain keluar untuk melakukan revolusi, yaitu pemahaman revolusi sebagai suatu usaha perubahan dari akarnya dan merubahnya menuju pada sesuatu yang lebih baik. Dan itulah suatu usaha dari kita yang harus kita lakukan untuk memahaminya. Karena banyak dari buku sejarah yang menampilkan Imam Husain yang justru menggambarkan kelemahan beliau. Kita sepakat bahwa Imam Husain adalah manusia yang mencintai keluarga, mencintai sahabatnya, tapi bukan dengan gambaran di mana beliau seakan tak mampu mengendalikan emosinya. Seperti ada sebuah riwayat yang terkenal di mana suatu malam ketika beliau tidur dan terbangun, kemudian menangis dan tertidur lagi, sehingga dia berbicara kepada Ali Al-Akbar dan Qasim bin Hasan, menangis sehingga nampak bahwa beliau seakan tak mampu menguasai emosinya. Meskipun menangis adalah hal yang manusiawi, tetapi dengan cara seperti itu, di saat itu kaum wanita menjadi mendengar tangisan beliau. Ini dalam sebuah riwayat saya ceritakan seperti itu. Jadi seakan-akan menunjukkan bahwa, atau mungkin riwayatnya yang perlu kita bahas. Seperti yang kita lihat bagaimana Sayyidah Zainab tampak berduka kemudian menangis. Ini penekanan terhadap riwayat yang tadi.
Seperti yang kita lihat ketika Zainab tampak berduka, kemudian menangis tatkala melihat sejumlah pasukan lawan datang mendekat untuk membunuhnya. Lalu Al-Husain meminta kepada Zainab untuk mengendalikan emosinya, untuk tegar. Riwayat yang tadi seakan-akan ingin menunjukkan seakan-akan Imam Husain tidak bisa mengendalikan emosinya. Tapi di sisi lain kita berbicara, Al-Husain sangat mampu untuk mengendalikan emosinya. Jadi hal yang memunculkan tatapan kita, lihat lagi riwayat. Karena Al-Husain tegar, Al-Husain tidak takut kematian. Al-Husain seperti ayahnya Ali bin Abi Thalib. Al-Husain meminta Zainab